Dikabarkan hari Senin besok tim kuasa hukum tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa akan mengajukan penangguhan penahanan atas kliennya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Apakah peluang nama yang disebutkan menjamin Tifa bisa menjadi pijakan untuk permohonan penangguhan tersebut? Lalu bagaimana proses kelanjutan kasus tudingan ijazah palsu yang selama ini menjadi sorotan di mata publik? Kita akan bahas bersama penasehat ahli Kapolri, Rianto Sutadi, dan juga guru besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Ibnu Nugroho. Selamat petang Pak Arianto, dan selamat petang Prof. Ibnu. Selamat petang, Prof. Terima kasih atas waktunya. Pak Arianto, apa bisa diinformasikan secara tepat untuk kasus Roy dan Dr. Tifa ini? Apakah sudah P21 atau belum? Dan terkait posisi berkas dan tersangka Roy, sebenarnya apakah masih di pihak penyidik kepolisian atau sudah diserahkan ke kejaksaan? Ini sedang di peralihan ya. Jadi yang kita sebut dulu yang namanya P21. P21 itu adalah pemberitahuan dari jaksa penuntut umum atau jaksa peneliti yang menyampaikan kepada penyidik bahwa itu berkasnya sudah selesai, dan oleh karena itu tidak perlu ada tambahan lagi, maka silakan serahkan berkas dengan barang bukti dan tersangkanya. Itu yang namanya pada tahap pihak kedua. Itu yang namanya P21. Jadi kalau P21 kan model daripada surat kejaksaan yang isinya pemberitaan itu tadi. Saya coba konfirmasi kembali, artinya berkas sudah P21, sudah diterima dan dinyatakan lengkap, dan tidak perlu lagi penambahan untuk diserahkan ke kejaksaan, gitu ya Pak? Tidak perlu tambahan lagi, bisa diserahkan ke jaksa gitu. Itu aja namanya P21 itu. Kemudian kemarin kan dia ngomongkan kan mana suratnya nggak ada lah, itu ya itu karena masing-masing memberikan kesan sendiri-sendiri ya, memberikan sanggahan sendiri-sendiri. Tapi intinya P21 itu ya cuma surat itu tadi. Nah buktinya kan sekarang begitu sudah dikasih tahu lengkap, Polda Metro kan segera akan menyerahkan tersangka dan berkasnya itu kepada jaksa. Makanya dia untuk meyakinkan ya dia harus sudah megang tersangkanya itu. Saya kira gitu. Apalagi rencananya kan Senin ya gitu. Nanti lah nanti aja, nanti Senin baru kita ambil gitu. Oke, saya coba beralih ke Profesor Ibnu. Pak Profesor, kalau secara normatif, penahanan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini, apakah sudah memenuhi setiap unsur baik itu objektivitas pidana maupun objektivitas dari penyidik? Ya, kalau kita melihat sesuatu syarat objektif itu apabila ancamannya di atas 5 tahun. Ini kita lihat, Roy Suryo itu yang mana? Yang undang-undang IT, terkait fitnah, atau terkait pencemaran. Kalau terkait pencemaran dan fitnah, itu tidak memenuhi syarat. Artinya tidak perlu ditahan ya karena ancamannya di bawah 5 tahun? Ancamannya, melihat ancamannya. Karena ancamannya adalah di atas 5 tahun. Itu syarat objektif. Syarat subjektif tergantung dari masing-masing penegak hukum. Tapi sekarang ini namanya syarat subjektif diobjektifkan. Kekhawatiran melarikan diri, adakah merusak barang bukti, kan gitu Mbak. Pertanyaannya, dalam waktu ini ada kekhawatiran enggak? Itu yang menjadi menarik sekarang ini lah. Itu sebetulnya kalau kita melihat penahanan ini adalah penahanan terkait segera mau ada dilimpahkan kepada penuntut umum, kan gitu. Karena di dalam pasal 100, sesuatu apabila sudah P21, penyidik wajib menyerahkan barang bukti dan tersangka untuk melakukan penuntutan. Oke, Pak Rianto, saya konfirmasi lagi Pak. Apakah ini terkait fitnah atau termasuk IT-nya juga? Ketika ancaman di atas 5 tahun harus ditangkap. Kalau saya melihat dulu ya, pengumuman waktu itu pertama kali ya, sebelum dipecah itu. Dulu kan yang bacakan itu kan malah Kapolda Metro kalau nggak salah itu. Kalau saya nggak salah ingat ya, itu pasalnya semua disebutkan. Ada pasal ini masuk pasal ITE yang kemudian waktu itu dibantah oleh sana kan gitu. Jadi kalau menurut saya nih, saya kira ini saya sendiri nggak baca berkasnya ya. Tapi saya kira kalau dulu saja di waktu menentukan tersangkanya itu dibacakan bahwa tuh apalagi pelecehan ataupun pencemaran termasuk undang-undang ITE, saya kira di dalam berkas itu ada masuk itu gitu.
penyidik pasti, sehingga ancaman hukumannya lebih daripada 5, sehingga dia mempunyai kewenangan untuk menahan dan sebagainya. Tapi Pak Arianto, kenapa sampai saat ini belum ada pernyataan tegas atau pernyataan yang benar-benar clear disampaikan dari pihak kejaksaan dan penyidik Polda? Betul kasus ini sudah P21, sehingga kedua tersangka harus ditahan terkait dengan ancaman pasal ITE ini. Sudah disebutkan oleh Pak Imam itu, Dirpidum itu, bahwa dia mengatakan bahwa dia pertama kali jaksa memberitahu bahwa tidak perlu lagi ditambahin berkas-berkas yang dikirimkan oleh JPU. Itu kalau menurut saya, pemahaman saya ya, berarti apa itu, jaksa itu sudah menerima berkasnya itu. Nah, entah itu berkasnya itu tuntutannya apa saya tidak tahu. Tapi kalau berkas itu sudah menerima oleh jaksa, berarti dia sudah memenuhi syarat sebagai tersangka kan gitu. Oke. Untuk ditahan sama tidak itu saya tidak tahu ya. Terus Ibnu kan kalau pasalnya segini baru bisa, itu saya tidak tahu karena nggak tahu isinya. Menurut saya penyidik ingin meyakinkan bahwa pada saat diserahkan itu orangnya yang diserahkan itu ada. Dia ambil gambling dan kemudian maka ya ditangkap dan kemudian sementara ini ditahan. Tapi kayak gitu ya, itu pengalaman sebagai penyidik aja kayak gitu. Oke, baik. Prof. Ibnu, ini kan disebutkan bahwa setidaknya ada 50 orang tokoh yang disebut bersedia untuk sebagai penjamin kedua tersangka ini sebelum keduanya dari tim kuasa hukumnya mengajukan penangguhan. Menurut Anda, apakah proses ini bisa dikabulkan oleh pihak-pihak terkait? Ya, jadi gini, namanya penahanan itu ada hak terdakwa. Jadi ada dua, hak untuk penangguhan penahanan atau hak untuk pengalian penahanan. Nah, kalau kita melihat sekarang itu adalah hak penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan itu bisa dilakukan dengan tanpa jaminan, dengan jaminan orang atau jaminan uang, kan gitulah. Nah, kalau kita melihat sekarang adalah jaminan orang. Nah, saya kira kalau orang yang sampaikan 50 itu bisa memastikan bahwa Roy Suryo dan Tifa tidak melarikan diri, kan itu bisa meyakinkan penyidik, insya Allah bukan, kan itu. Karena ini sebagai bentuk jaminan yang secara objektif bisa dipertanggungjawabkan bahwa dia tidak akan melarikan diri, kan itu. Karena kalau melarikan diri berarti orang yang bersangkutan harus melakukan suatu pembayaran kembali, dijaminkan itu punya qualifying. Oke, Prof. Ibnu, artinya dengan banyaknya tokoh yang disebut akan menjamin ini, apakah proses penangguhan itu benar-benar peluangnya cukup besar untuk dikabulkan? Ya, kalau melihat paradigma KUHP baru sekarang cukup besar. Karena sekarang ini namanya penahanan itu dari subjektif yang objektif. Ya. Artinya dulu kan objektif penyidik atau peradilan, sekarang objektifkan. Tanya bagaimana keadaannya, menggunakan bukti tidak, mengulangi atau tidak, persulit atau tidak, hilang barang dan bisa jadi ada 11. Lah, lagi ini jaminan orang yang saya kira kualifikasi. Kalau menurut pandangan saya, insya Allah bukan. Gitu. Pak Arianto, singkat saja, untuk besok rencananya, apakah Pak Arianto sendiri sudah mendapatkan informasi apa-apa saja proses selanjutnya terkait dalam penanganan kasus ini? Kalau yang saya dengar ya itu saya cuma dengar aja. Karena saya nggak sempat tanya sama penyidiknya. Harus diserahkan itu. Katakan rencana itu Senin akan diserahkan ke kejaksaan. Gitu. Jadi makanya itu kemarin sesuai dengan prosedur. Begitu ditangkap itu kemudian kan diperiksa kesehatannya. Memang SOP dari kita dari dulu ya kayak gitu. Ya. Harus kita jamin bahwa. Jam berapa rencana penyerahannya, Pak? Ya. Jam berapa rencana penyerahannya, Pak? Nah, saya tidak tahu ya, yang jelas hari Senin itu. Oke, baik. Kita nantikan besok akan seperti apa proses penyerahan ataupun juga proses pengajuan penangguhan penahanan. Baik, terima kasih Pak Arianto juga Prof. Hipnu Nugroho sudah berbagi bersama Sentral TV, Sentral Media, melihat lebih dari yang terlihat. Terima kasih. Demikian Sentral TV mengabarkan rangkuman berita dari Sentral Media bersama saya, Sadarudin Puambusa.